Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sekarang kita memasuki pertemuan yang ketiga mata kuliah HI Timur Tengah, yang mana kita akan membahas tentang konflik Israel-Palestina. Jadi, kalau kita lihat, ya, konflik Israel-Palestina ini adalah konflik yang sudah terjadi cukup lama, ya. Bahkan mungkin puncaknya itu dimulai ketika Palestina, ya, wilayahnya itu mulai diduduki oleh orang-orang Yahudi, ya. Kemudian orang Yahudi tadi pada tahun 1948 itu mendeklarasikan berdirinya negara Israel. Nah, teman-teman sekalian, ya, gambaran lokasinya, ya, seperti di peta ini ada Mesir, kemudian ada Jordan, ada Lebanon, kemudian ada Syria. Di sini ada dataran tinggi Golan, kemudian ada West Bank, dan ini adalah daerah Gaza. Ya. Ini wilayah yang kuning, ini adalah wilayah yang awal dikuasai oleh orang-orang Palestina. Tapi kita bisa bayangkan, ya, bahwa pusat negara mereka itu ada di West Bank. Ya, bagaimana kemudian komunikasi akan dilakukan dengan orang-orang Gaza? Ya, bahkan dataran tinggi Golan sekarang ini hampir semua wilayahnya itu sudah dikuasai oleh orang-orang Israel. Nah, konflik ini menarik untuk kita kaji karena sebenarnya di tanah Palestina itu ada satu kota yang terdiri dari 3 agama. Ya, jadi di kota Yerusalem, teman-teman, itu ada yang kita sebut dengan Masjidil Aqsa. Ya, ini adalah tempat sucinya umat Islam, yang mana dia merupakan masjid yang termulia ketiga, ya, setelah Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, ya. Masjid Aqsa, ya, bahkan dikisahkan merupakan tempat ketika Rasulullah itu melakukan Isra, ya. Isra itu dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, kemudian dari Masjid Aqsa melakukan Mi'raj itu ke Sidratil Muntaha. Dan di kota ini juga, teman-teman, ada yang disebut dengan gereja Bethlehem, ya. Jadi tempat ibadahnya orang-orang Kristen. Kemudian ada tembok ratapan yang dia merupakan tempat ibadahnya orang-orang Yahudi. Nah, konflik Israel-Palestina ini sekarang ini berkembang bukan hanya sekedar konflik, ya, antar Israel dengan Palestina, tapi juga melibatkan, ya, external actors atau intrusive system, ya, yang kalau dari awal konflik kita tahu itu ada banyak, ya. Mesir terlibat, Jordan terlibat, Lebanon terlibat, beberapa negara tetangga juga terlibat. Tapi yang sekarang tersisa kemudian yang sangat kental nuansanya itu adalah Amerika Serikat, yang memang Amerika sangat punya kepentingan, ya, terhadap konflik yang ada di Israel-Palestina. Karena bagi Amerika, ketika konflik Israel-Palestina ini berakhir, maka berarti dia tidak punya spion, ya, dia tidak punya sarana untuk membangun kekacauan di daerah ini, ya. Bahkan ketika misalnya ada konflik di kawasan Timur Tengah, maka sebenarnya Amerika itu mendapatkan keuntungan yang banyak, ya, mungkin dengan penjualan senjatanya atau mungkin juga dengan upaya untuk melakukan humanitarian interventions, yang sebenarnya ketika melakukan humanitarian tadi, ya, dia menjadi sarana untuk masuknya Amerika ke kawasan, dan akhirnya kepentingan-kepentingan yang lain itu bisa mereka dapatkan, misalnya kepentingan minyak, ya. Dan konflik ini, teman-teman sekalian, kalau kita lihat memang sudah berlangsung cukup lama, ya, dan menyebabkan suasana di kawasan itu tidak kondusif, ya, tidak stabil, bahkan sebenarnya, ya, ke depan kita tidak tahu pastinya seperti apa, tapi sangat berpotensi kemudian akan menyebabkan perang dunia, ya, yang lebih besar lagi. Karena dalam perang ini ada banyak pihak yang terlibat, apalagi kemudian isunya bukan cuma sekedar isu politik, tapi juga sudah masuk dengan isu agama. Ya, selain itu kita juga tahu bahwa Israel sekarang ini, teman-teman, mereka juga mengembangkan senjata nuklir, ya. Dan Israel berkali-kali, ya, menyampaikan, kata mereka, oke, negara-negara Timur Tengah, negara-negara Arab, mereka punya minyak, tapi kita punya korek apinya. Artinya Anda jangan macam-macam, ya, dengan senjata nuklir. Itu, ya, hanya yang kecil saja, misalnya satu senjata nuklir itu bisa meledakkan dengan jangkauan sangat besar, teman-teman. Dan
dikhawatirkan kemudian musuh-musuh dari Israel ini juga berusaha untuk mengembangkan hal yang sama, sehingga terjadi yang disebut dengan arm racing. Kalau arm racing ya sudah berlangsung, maka tentu stabilitas di kawasan itu akan semakin menjadi jelek. Nah, teman-teman sekalian, berkaitan dengan konflik ini sebenarnya sudah ada banyak upaya ya yang dilakukan, ya upaya perdamaian, tapi selalu saja kemudian selama ini mengalami kegagalan. Apalagi Amerika seringkali dia bias ya, karena dia memang punya kepentingan terhadap kawasan tadi, ya kepentingan minyaknya. Ya, dia kemudian mengatasnamakan juga keterlibatan dalam konflik Israel-Palestina adalah dalam rangka untuk memerangi terorisme, sekarang Hamas sebagai musuh ya bagi orang-orang Israel yang seringkali kemudian melakukan serangan bunuh diri, itu dianggap adalah bagian dari kelompok terorisme. Ya, dulu sebelum Saddam Hussein jatuh itu juga kalau kita lihat teman-teman bagaimana Saddam Hussein ini juga sangat mendukung ya keberadaan negara Palestina. Maka bagi Amerika, Palestina harus konflik Israel-Palestina ini ya merupakan sarana empuk ya, apalagi Amerika selalu ya menyampaikan bahwa Israel ini adalah negara demokrasi, sehingga dengan adanya Israel di kawasan Timur Tengah ini akan bisa untuk mempromosikan demokrasi ya, di wilayah tersebut ya, karena memang Amerika keberpihakan terhadap Israel ini sangat terlihat karena adanya lobby dari kaum Yahudi ya. Jadi ada banyak di antara tokoh-tokoh Yahudi, apakah tokoh politik atau bahkan mungkin penguasa dalam bidang ekonomi, yang mereka ini sebenarnya punya kebijakan sangat penting ya dalam politik luar negeri Amerika. Bahkan ada yang disebut dengan gerakan Freemasons ya. Teman-teman sekalian, konflik yang sudah berlangsung ya, sejak lama, ya, utamanya ketika Israel menyatakan diri sebagai negara ya pada tahun 1948 sampai sekarang, ini telah menyebabkan banyak korban ya yang meninggal, mungkin dari kalangan wanita, kalangan anak-anak, atau mungkin masyarakat sipil yang lainnya ya. Bahkan dalam peristiwa intifada yang dilakukan oleh orang-orang Hamas itu 29% itu anak-anak yang meninggal, itu mereka masih usianya 16 tahunan ya, 60% yang meninggal itu masih di bawah 18 tahun ya. Dan ini menunjukkan bahwa korbannya ini merupakan suatu fenomena tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Belum kita bicara tentang mereka orang-orang yang akhirnya meninggal ya, mereka yang akhirnya mengungsi dari tanah Palestina ya. Diperkirakan sudah lebih dari 4,6 juta orang ya yang mengungsi dari Palestina, teman-teman sekalian ya. Jadi mereka misalnya membangun camp-camp pengungsi itu daerah Gaza, daerah West Bank, di daerah Jordan, daerah Lebanon atau Syria, atau bahkan ya terakhir itu juga banyak di antara orang-orang Palestina yang mereka akhirnya pindah ke Turki. Belum lagi kita juga bicara masalah infrastruktur ya. Selain tidak bisa kemudian melakukan pembangunan, ya peperangan yang terjadi dalam waktu yang sangat lama ini ya menyebabkan kerusakan. Ya, banyak sekolah yang hancur, rumah sakit, masjid, dan lain-lainnya. Hanya saja tidak jarang kemudian kejadian-kejadian ini tidak secara fair itu kemudian diberitakan di berbagai media. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang menyebabkan terjadi konflik Israel-Palestina? Teman-teman, untuk memahami konflik, maka tentu kita harus paham tentang apa yang ada di balik kejadian ini. Kita harus memahami sejarah, karena berkali-kali saya sampaikan ke teman-teman bahwa sebenarnya apa yang terjadi sekarang ini adalah produk dari masa lalu. Dan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang itu adalah ya sejarah yang kita susun sekarang. Nah, Israel dia ya eksis sebagai negara orang-orang Yahudi, itu sebenarnya di wilayah ini pernah ya muncul sejak tahun 1000 sebelum Masehi sampai 1300 sebelum Masehi. Ya, hanya saja kemudian ya, orang-orang Yahudi di sana itu dilarang ya untuk tinggal di daerah tersebut ya, karena waktu itu wilayah tersebut sudah dikuasai oleh Romawi. Kemudian mereka ini melakukan pemberontakan terhadap orang-orang Romawi tadi. Nah, orang-orang Arab ya di bawah pemerintahan Umar bin Khattab
itu tahun 636 Masehi, teman-teman sudah mulai kemudian menguasai wilayah ini, ya, itu tanpa peperangan. Dan wilayah ini akhirnya menjadi negara Islam karena waktu itu ya orang-orang setempat, ya, orang-orang lokal yang ada di Palestina, mereka menerima ya kedatangan dari tentara-tentara Muslim meskipun tanpa peperangan. Dan sederhananya berarti kalau 636 pada waktu Perang Dunia ke-1 itu artinya sudah sekitar itu kan Perang Dunia pertama itu kan 19 ya 1900 berapa? 904 ya atau 908 ya. Tapi artinya ini sudah abad ke-20, teman-teman. Ini abad ke-7 ya. Berarti hampir 1.300 tahun kemudian terjadi Perang Dunia Pertama, dan saat itulah kemudian Inggris itu memberikan wilayah tadi itu kembali kepada orang-orang Yahudi, ya, yang akhirnya membuat orang Yahudi itu menguasai wilayah ini ya secara perlahan, kemudian melakukan gerakan politik dan mendeklarasikan diri mereka itu sebagai suatu negara ya pada tahun 1948. Jadi memang umat Islam itu sudah berkuasa di sana ya selama sekitar 1.300 tahun. Nah, dan setelah Perang Dunia I tadi, itu akhirnya banyak ya di antara orang-orang Yahudi yang mereka awalnya terdiaspora, ya, tersebar di berbagai negara, mereka kembali ke tanah Palestina yang menurut mereka ini adalah promised land for the chosen people. Ya, apalagi waktu itu ada peristiwa Holocaust, ya, yang mana dinyatakan bahwa orang-orang Yahudi, mereka yang berada di berbagai tempat, terutama yang ada di Jerman, ini merasa tidak aman. Ya, mereka melakukan gerakan untuk kembali ke tanah Palestina. Nah, ini secara sederhananya. Adapun secara lebih kompleks, coba kita perhatikan, teman-teman sekalian. Sebenarnya konflik ini adalah konflik, boleh kita bilang konflik keluarga. Ya. Sejarah tanah Palestina adalah sejarah yang panjang karena wilayah ini adalah wilayah di tanahnya para nabi. Ya. Karena Nabi Ibrahim yang awalnya berasal dari Babilonia itu sempat kemudian pindah ke Palestina. Ya, dan di Palestina lah kemudian Nabi Ibrahim punya anak bernama Yakub, bernama Ishak. Awalnya itu bernama Ismail. Kemudian yang Ismail ini dibawa ke Mekah ya, yang waktu itu masih kosong. Ya, karena memang awalnya Nabi Ibrahim itu menikah dengan Sarah, tapi tidak punya anak, teman-teman sekalian. Ya, akhirnya menikah lagi itu dengan Hajar, kemudian punya anak. Dikisahkan ada kecemburuan, ya, di samping memang Allah Subhanahu Wa Taala kemudian memberitakan supaya Nabi Ibrahim membawa Hajar dan Nabi Ismail yang masih kecil waktu itu ke suatu tanah yang tandus. Singkat cerita ditinggalkan di tempat itu, kemudian Nabi Ibrahim kembali ke Palestina dan punya anak lagi itu dari Sarah. Jadi kalau tadi hanya dari Hajar, ya istri mudanya, kemudian punya anak dari istri yang pertama yaitu Sarah, anaknya bernama Ishak. Nah, teman-teman sekalian, ternyata keturunan dari Nabi Ishak, ya, Ishak punya anak bernama Yakub. Yakub kemudian punya anak banyak itu, hampir semua dari garis keturunan ini itu kemudian menjadi nabi. Ya. Nah, hanya saja yang dari Ismail ini kemudian tidak menjadi nabi, dan yang disebut dengan Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub. Ya, makanya ya Bani Israel berarti adalah wahai anak keturunan dari Yakub. Dan hampir semua garis ya para nabi, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, ya, Nabi Daud, ya, dan lain-lainnya itu adalah keturunan dari Nabi Yakub tadi. Ya. Jadi mereka adalah dari Bani Israel. Nah, itu apa kalau dilihat dari sisilah agama, ya, bahkan dari orang-orang Yahudi ya kan pada masa Nabi Yusuf itu kan sempat mereka pindah ke Mesir ya, dan anak keturunan mereka sampai kemudian Nabi Musa, dan Nabi Musa pun itu kembali ke tanah Palestina ya ketika dikejar oleh Firaun. Nah, hanya saja wilayah ini artinya memang awalnya ini adalah tanah para nabi. Tanah para nabi. Tanah dari anak keturunan dari Nabi Ibrahim.
Nah, sampai kemudian tahun 1250 sebelum Masehi, ya, mereka tadi mulai dikuasai oleh bangsa Kan'an. Ya, tahun 1961, 1922 sebelum Masehi itu apa namanya pernah ya Nabi Sulaiman, teman-teman sekalian, itu berkuasa di sana dan bahkan membangun temple ya di kota Yerusalem. Ya. Dan akhirnya tahun 586 wilayah bagian selatan dari kerajaan Nabi Sulaiman ini dikuasai oleh Judah, ya, atau daerah Judah ini dikuasai oleh bangsa Babylon, ya. Dan waktu itu orang-orang Babylon bahkan merusak ya tempat ibadahnya dari Nabi Sulaiman, ya. Dan setelah 70 tahun, ya, baru kemudian orang-orang Yahudi yang terusir oleh orang-orang Babylon tadi itu dibolehkan kembali untuk masuk. Tapi tidak lama lagi, tahun 333 sebelum Masehi, maka wilayah ini dikuasai oleh bangsa Yunani, ya, di bawah kepemimpinan Alexander the Great. Ya, jadi wilayah Palestina ini berganti-ganti ini dikuasai oleh berbagai negara lain. 165 akhirnya ada revolusi di Judea, ya, dan mereka kemudian mendirikan negara Yahudi, ya. Nah, waktu itu mereka kemudian bekerja sama ya tahun 63 itu dengan Romawi, bahkan menyatakan bahwa Palestina ini merupakan bagian dari kerajaan Romawi, teman-teman sekalian. Dan ini terus berlangsung ya. Jadi di bawah kuasa Romawi itu cukup lama sampai 636. Ya, sampai tadi mendekati orang-orang Islam itu mereka berkuasa atau pada masa Umar bin Khattab ketika masuk ke Palestina tadi. Dan pada tahun 70 Masehi saat itu ada revolusi ya dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ini memang senang untuk melakukan pemberontakan, ya, tapi kemudian dikalahkan oleh Titus, ya, bahkan tempel yang kedua dari Nabi Sulaiman itu dihancurkan, dan orang-orang Yahudi tadi itu banyak kemudian yang diusir, teman-teman sekalian. Dan pada saat ini juga tahun 70 Masehi, karena kan tahun 0 Masehi itu Nabi Isa lahir, kemudian umur 30-an ya atau 35 beliau diangkat sebagai nabi. Kemudian tahun 70 maka bangsa Romawi telah menjadikan agama Kristen itu sebagai agama resmi, ya, bahkan termasuk di Palestina ya, yang awalnya orang ini tadi adalah orang-orang Yahudi, kemudian masuklah agama Kristen, dan agama Kristen dianggap sebagai agama yang resmi. Nah, teman-teman sekalian, sempat memang tahun 1118 dan 138 pada masa Hadrian, ya, masih pada masa Romawi tadi, orang-orang Yahudi mereka dibolehkan untuk kembali ke Yerusalem, ya, tapi orang Yahudi ketika sudah punya kesempatan 133 mereka kembali melakukan revolusi, ya, mereka pun akhirnya dijadikan para budak. Tahun 313 sampai 638 ya, ini ya dianggap sebagai era Christian Byzantium, ya. Jadi Palestina itu di bawah kekuasaan Bizantium tadi, ya. Tapi kemudian 638 ya Arab Muslim, yang orang-orang Arab ini kan merupakan garis keturunan dari Nabi Muhammad, ya, dari Nabi Ismail maksudnya. Jadi Nabi Ismail yang awalnya tidak pernah punya silsilah ya dari keluarganya atau anak turunnya yang menjadi nabi, dan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mereka percaya bahwa akan datang seorang nabi terakhir yang bernama Ahmad, dan orang Yahudi sangat berharap kemudian yang menjadi nabi tadi itu adalah dari keturunan mereka, karena memang keluarga atau anak keturunan mereka ini anak keturunan para nabi. Nyatanya ya Nabi Muhammad itu justru lahir dari keturunan Ismail, ya, yang menurut orang Yahudi ini adalah anak dari pelakor, gitu ya, karena Hajar itu menikah sebagai istri kedua dari dari Nabi Ibrahim ya setelah Sarah. Nah, teman-teman sekalian, pada masa umat Islam sudah masuk ke tanah Palestina, maka Umar bin Khattab beliau kembali membangun Masjid Al-Aqsa. Ya. Dan memang pada waktu itu sempat misalnya terjadi perang salib gitu ya, teman-teman. Ya,
Tapi kemudian tetap wilayah ini dikuasai oleh orang-orang Islam sampai nanti Ottoman Empire, ya, kekhalifahan Ottoman itu sampai abad ke-20. Ya. Cuman di akhir-akhir Ottoman, karena memang Ottoman tadi itu sudah dinilai sebagai negeri yang sakit, teman-teman, 1897 itu sudah mulai ada conference dari orang-orang Zionis yang mereka berpikir untuk membangun tanah atau membangun negeri itu di tanah Palestina. Ya, maka mereka sudah mulai menyusun strategi, ya, langkah bagaimana kemudian orang-orang Yahudi yang mereka sudah kaya ini di berbagai negara diaspora mereka, termasuk di Eropa, atau di Amerika, itu untuk kembali, ya, untuk kembali ke tanah yang dijanjikan. Awalnya mereka ingin membangun negara tadi itu di Afrika, ya, di Nigeria. Tapi kemudian ternyata mereka kesulitan untuk memanggil orang-orang Yahudi yang terdiaspora di berbagai tempat tadi, karena tidak ada landasan ideologinya. Nah, ini juga sebenarnya yang mungkin di samping konflik politik, hakikatnya ini ada isu agamanya yang terjadi. Dan ini juga kemudian kenapa ada orang mengatakan konflik Israel, konflik Palestina ini juga sebagai konflik agama. Ya, meskipun ada yang menilai ini sebagai konflik politik, bahkan membuat ada dua kelompok besar kan dalam Palestina sendiri. Ada kelompok Fatah yang menganggap bahwa ini adalah isu politik sehingga masalah-masalah harus diselesaikan secara politik, dan ada kelompok Hamas yang menilai bahwa ini adalah konflik agama sehingga penyelesaian, ya, yang harus dilakukan pun juga itu atas nama agama. Nah, teman-teman, karena masa itu, ya, ketika Perang Dunia Pertama kan kolaps, ya, kekhalifahan Utsmani, dan wilayah-wilayah bekas kekuasaan Khalifah Utsmani tadi kemudian mulai dikuasai oleh orang-orang Eropa, terutama British, ya. Maka tahun 1920, 1947 ini adalah periode mandat British, ya, di wilayah ini, dan mereka kemudian menjanjikan, ya, kepada orang-orang Yahudi yang memang bagi orang British, orang Yahudi yang ada di negeri mereka ini kan membuat banyak masalah, ya, tapi mereka orang-orang yang pintar, orang-orang yang kaya, ya, sehingga ketika orang Yahudi tadi mereka ingin punya tempat untuk kembali, maka segera difasilitasi, ya, segera difasilitasi oleh mereka, ya. Nah, di antaranya adalah dengan Balfour Treaty. Kemudian teman-teman sekalian, 1947, 1948 ini wilayah ini di bawah kontrol United Nations, dan 1948 kemudian Israel menyatakan diri sebagai negara yang merdeka, dan ini yang menyebabkan kemudian bangsa Arab menjadi marah, ya, dan mereka kemudian melakukan peperangan, ya, ada perang tahun 1948, ada perang 57, ada perang 67 dan seterusnya. Nah, dan terjadi sampai sekarang, ya. Bahkan diperkirakan, ya, konflik Palestina ini akan terjadi nanti sampai hari kiamat. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ini memang murni isu politik atau ada isu agama? Ya, tadi kita sudah sampaikan bahwa sebenarnya orang-orang Yahudi ketika mereka kembali ke tanah Palestina, maka dasar yang mereka gunakan itu adalah dasar agama. Bagi mereka Palestina is a promised land. Palestina ini adalah tanah yang dijanjikan untuk kita, for the chosen people, dan orang Yahudi selalu merasa bangga. Jumlah mereka sedikit, ya, bahkan sekarang ini jumlah mereka tidak lebih dari 15 juta. Tapi they are very powerful, ya, karena kecerdasan mereka, karena kuasa ekonomi mereka, dan mereka mengontrol banyak sistem, ya, politik, ekonomi di dunia internasional. Dan memang dalam Zabur, dalam kitab suci mereka, itu disebutkan, ya, sebagaimana juga Allah gambarkan, ya, dalam Al-Quran, ya, dalam Zabur itu dinyatakan bahwa tanah Palestina ini adalah tanah keturunan, ya, tanah yang diberikan untuk anak keturunan Nabi Ibrahim. Walaqad katabna fiz Zabur min ba'di dzikr. Dan kami telah tetapkan dalam Zabur, ya, bahwa sesungguhnya annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya bumi Allah ini diwariskan bagi hamba-hamba kami orang-orang yang soleh. Ya, dalam Zabur mereka menyebutkan bahwa tanah Palestina diwariskan untuk anak keturunan Nabi Ibrahim, dan bagi mereka anak Nabi Ibrahim yang sah itu adalah dari garis keturunan Ishak dan Yakub. Adapun dari
Ismail, ya, maka itu bukan anak keturunan yang sah karena Ismail itu dianggap ya dari ibu yang justru kemudian merusak ya keluarga dari Nabi Ibrahim. Ya, ini menurut versi yang dibangun oleh orang-orang Yahudi. Ya, padahal kalau kita lihat teman-teman sekalian, misalnya dalam kisah Nabi Nuh, ya ternyata keturunan itu bukan semata-mata dilihat dari hubungan darah. Toh juga Nabi Ismail juga dari apa namanya mendapatkan atau hubungan darahnya juga dengan Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Nuh waktu ketika apa namanya anaknya hampir tenggelam, ya, dan anaknya ingin pergi ke Bukit Judi, gitu ya, ingin pergi ke suatu gunung, gitu, untuk supaya kemudian tidak tenggelam dengan banjir yang terjadi pada waktu itu, maka Nabi Nuh mengajak anaknya tidak mau, sampai kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, dia adalah anakku, ya Allah. Allah kemudian memberikan ayat, lais ya innahu laisa min ahli, sesungguhnya ya dia itu bukanlah dari anggota keluargamu, innahu amalun ghairu shalih, karena amalannya bukanlah amalan yang saleh. Artinya apa? Keturunan itu bukan semata-mata kemudian ya karena darah, ya, orang satu darah sekalipun kalau kemudian ternyata ini dalam ajaran Islam disebutkan, ya, kalau ternyata misalnya mereka berbeda agama, hakikatnya terputus hubungan keturunan tadi. Ya, seperti misalnya dalam waris, dalam perwalian. Ya, nah, ini apa namanya yang terjadi. Ya, dan dalam Al-Quran Allah pun telah menyampaikan, ya, ada banyak sebenarnya ayat-ayat yang seperti ini. Ya, Allah mengatakan, ya, sesungguhnya aku menjadikan engkau bagi manusia itu adalah pemimpin. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, wa min zurriyati, apakah juga anak-anakku, hai Rabb? Qala, kata Allah, la yanalu ahdid zalimin. Ya, tidak akan dapat dengan perjanjianku mereka orang-orang zalim. Jadi yang akan jadi pemimpin menguasai termasuk tanah Palestina ini, yaitu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Dan klaimnya bukan semata-mata berdasarkan agama. Ya, yang mana Allah pun menyampaikan, maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala bukanlah seorang Yahudi sebagaimana klaim mereka, bukan juga orang-orang Nasrani, walakin kana hanifan musliman, tapi Ibrahim dia itu adalah seorang muslim yang lurus. Jadi dalam Islam diyakini sebenarnya para nabi terdahulu karena mereka membawa tauhid yang lurus, yang benar, maka hakikatnya mereka itu adalah muslim. Ya, hanya syariatnya kemudian yang berbeda dengan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi secara substansi, yaitu mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah semata. Nah, teman-teman sekalian, ini yang tadi saya sampaikan berkaitan dengan Balfour Declarations, ya, yang disampaikan oleh siapa? Sekretari, ya, negara dari Inggris, ya. Jadi waktu itu Balfour menulis, saya dengan senang hati menyampaikan kepada engkau, kata dia, ya, atas nama pemerintah yang mulia, maka deklarasi ini menunjukkan simpati kepada Zionis Yahudi, aspirasi Zionis Yahudi, ya, yang mereka telah mendapatkan persetujuan dari kabinet. Ya. Pemerintah yang mulia, ya, will favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people. Ya, dengan senang hati memberikan dukungan bagi berdirinya di tanah Palestina itu untuk orang-orang Yahudi, and will use their best endeavor to facilitate the achievement of this object, dan akan melakukan upaya terbaik mereka untuk memberikan fasilitas, ya, dalam rangka untuk mencapai tujuan ini. It being clearly understand, maka cukup jelas bahwa nothing shall be done, ya, tidak perlu ada yang dilakukan yang mungkin akan menyebabkan terjadinya kecurigaan, ya, dari kalangan sivil atau hak-hak agama dari non-Jewish communities yang ada di Palestina, ya, atau status dari hak-hak, ya, dan politik status yang selama ini dinikmati oleh orang-orang Yahudi di negara yang lain. Ya, jadi dari sini, ya, kita sudah melihat bahwa sesungguhnya I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation. Saya akan sangat senang kalau kemudian deklarasi ini, ya, difahami sebagai
bentuk pengakuan terhadap Federasi Zionis. Jadi orang Inggris ya dengan tanda tangan dari Balfour ini memberikan dukungan supaya kemudian orang-orang Yahudi tadi itu mereka kembali ke tanah Palestina. Padahal di tanah Palestina itu sudah ada orang-orang ya Arab Muslim. Nah, sekarang teman-teman sekalian, bagaimana cara mereka datang? Jadi mereka tidak kemudian langsung dengan jalur politik. Orang-orang Zionis, ya kelompok-kelompok Zionis Yahudi tadi, pertama mereka ya caranya adalah membantu orang-orang Yahudi. Jadi ada suatu gerakan, kemudian gerakan ini membantu orang-orang Yahudi supaya mereka bisa membeli tanah dari orang-orang Arab. Jadi bukan kemudian langsung dicaplok, direbut, tapi orang-orang Yahudi itu mereka datang perlahan-lahan ke tanah Palestina tadi dan dibelikan tanah oleh organisasi mereka. Dan orang Arab menjual tanah kepada mereka. Ya. Karena apa? Ya banyak di antara mereka yang ingin pindah ke kota misalnya. Ya, kalaupun misalnya ada petani-petani Arab tadi, mereka kadang ya nyewa saja. Dan pada akhirnya karena semakin banyak tanah yang dibeli oleh orang-orang Yahudi, mereka diminta untuk meninggalkan tanah-tanah yang mereka sewakan tadi. Ya. Jadi mereka harus kemudian pergi. Ya. Dan waktu itu funding yang dibangun oleh orang-orang Yahudi bernama Pushke. Ya, dan 1947 teman-teman sekalian, hampir setengah dari total ya Jewish holding di Palestina, ya mereka tadi itu datang orang-orang Yahudi tadi itu dari pendanaan dari Pushke. Ya, jadi ada organisasi yang dibangun oleh mereka. Nah, maka kita lihat ya bagaimana populasi dari orang Yahudi yang awalnya itu cuma 15.300 saja. Kemudian terus bertambah jadi 61.000 tahun 1914, 22, 95.000. 93 itu sudah 1931 sudah 176.000. Bahkan 1946 itu sudah sampai setengah juta. Kita bisa bayangkan ya bagaimana percepatan yang luar biasa, dan tanah tadi itu semakin banyak kemudian yang mereka beli. Ya, ini jumlahnya sudah hampir setengah dari orang-orang Arab di sana. Tapi mereka tetap kaya karena mereka punya uang yang banyak dan mereka punya jejaring yang kuat. Nah, singkat cerita, teman-teman sekalian, akhirnya tahun 1948 ya, orang-orang Yahudi tadi ya tentu saja dengan dukungan dari Amerika termasuk Soviet ya yang merupakan negara superpower waktu itu mendeklarasikan kemerdekaannya. Jadi tanggal 14 Mei 1948 ya. Tentu ini membuat kemarahan bagi orang-orang Arab pada waktu itu sehingga terjadi peperangan. Ya, tapi yang terjadi karena mendapatkan dukungan dari Amerika termasuk juga Soviet itu, maka peperangan tadi itu dimenangkan oleh orang-orang Israel dan orang Israel akhirnya menguasai lebih banyak lagi wilayah, bahkan melebihi yang direncanakan oleh PBB pada waktu itu. Ya, bahkan tidak beberapa wilayah itu didapatkan oleh Mesir dan Jordan. Ya, ini dalam perang 1949. Maka banyak orang Arab Palestina yang mereka mengungsi ke Lebanon, ke West Bank, atau ke semenanjung Gaza. Nah, jadi ini teman-teman sekalian, wilayah asalnya, ini semua wilayah ini adalah wilayah Palestina. Dan kemudian dibeli tanahnya sedikit demi sedikit, kemudian akhirnya terjadi deklarasi tadi, sebenarnya masih terhubung awalnya antara Gaza dengan West Bank. Tapi kemudian karena terus ya terjadi peperangan dan peperangan dimenangkan oleh Israel, maka wilayah dari orang-orang Muslim Arab tadi itu menjadi semakin sempit. Ya, 1948, 1949 ya, ini perang yang terjadi tadi setelah pembentukan negara Israel. Ya. Kemudian tahun 67 kembali terjadi perang, teman-teman sekalian. Ya. Karena awalnya Israel kan pernah berperang tahun 1956 itu melawan Mesir, dan Mesir waktu itu kan dianggap sebagai negara paling kuat di kawasan karena ada Gamal Abdel Nasser. Ya, awalnya hanya melawan Mesir saja 56, tapi tetap menang kemudian Israel. Kemudian 67 Mesir dia berkolaborasi dengan Syria dan Jordan, ternyata tetap juga kemudian kalah ya dalam peperangan tadi. Ya. Bahkan kalau kita lihat
teman-teman sekalian, sampai wilayah Israel tadi itu semakin bertambah, ya, meskipun perang tadi hanya dalam 6 hari. Dan 1, juta million dari orang-orang Palestina mereka akhirnya dikuasai oleh orang-orang Israel. Ya. Tahun 73 itu kembali dilakukan perang. Ya. Jadi Syria dan Mesir itu melakukan serangan tiba-tiba ke Israel. Ya. Dan Soviet Union, teman-teman, waktu itu, nah ini kita melihat ya bagaimana negara besar ini menunjukkan dukungannya kepada bangsa Arab. Karena mereka dalam perang dingin kan. Sementara Amerika, ya, dia tentu memberikan bantuan kepada aliansinya itu Israel. Jadi perang ya menjadi proxy war. Amerika dan Soviet ini terlibat dalam perang tadi. Ya. Dan waktu itu sempat kemudian negara-negara OPEC itu melakukan boikotnya terhadap penjualan minyak, ya, kepada Israel, ya. Dan yang terjadi ternyata apa? Egypt and Syria, ya, ketika melakukan serangan tadi ternyata itu tidak berhasil. Ya, apakah di semenanjung Sinai, apakah di daerah dataran tinggi Golan, ya. Jadi justru terjadi stabilitas ekonomi yang tidak menentu karena harga minyak yang naik secara drastis. Nah, wilayah Palestina, teman-teman sekalian, akhirnya kehilangan ya banyak, ya. Jadi Israel mencaplok banyak sekali wilayah dari orang-orang Palestina. Coba kita lihat. Awalnya yang dibeli itu hanya bagian-bagian yang putih ini, hanya sedikit sekali. Dan wilayah yang masih hijau ini adalah wilayah Palestina. Tapi kemudian ketika UN partition, ya, ini didukung tadi oleh PBB, ini sudah mulai kelihatan banyak ini wilayah yang dikuasai oleh Israel. Ketika deklarasi kemerdekaan, ini maksudnya, kemudian nanti ketika terjadi perang 49, 67, wilayah tadi semakin luas, tersisa hanya West Bank dan dataran semenanjung Gaza. Tapi ketika tahun 2000-an sampai sekarang, karena semakin terjadi perang, maka Israel itu semakin kemudian bergeser tanah tadi, dia rebut ya tanah-tanah yang ada di Palestina. Nah, inilah wilayah yang tersisa dari Palestina. Yang putih ini semuanya adalah wilayah Israel. Jadi kita bisa bayangkan ya bagaimana kondisi dari orang-orang Palestina. Mereka mau kemana-mana harus melalui penjagaan yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Ya, ini Gaza. Di sini Mesir. Yang Mesir selama bertahun-tahun, terutama setelah Anwar Sadat itu pada masa Husni Mubarak, ya ini kan dia aliansi itu dengan Amerika. Tentu di sini ditutup. Sini Israel, sini Laut Mediteran, ya, Laut Tengah. Ya, orang yang di West Bank juga seperti itu. Dan di sinilah Gaza, ya gerakan Hamas, dan di sinilah gerakan Fatah. Ya, jadi penderitaan yang luar biasa dialami oleh orang-orang Israel, orang-orang Palestina. Nah, sempat terjadi beberapa kali perundingan, teman-teman, untuk menyelesaikan masalah ini. Misalnya pada tahun 1979, ya, antara Israel dan Mesir di bawah pimpinan Anwar Sadat waktu itu mereka menandatangani perjanjian damai. Ya, karena tadi dalam perang 67 itu kan Mesir itu kalah total, ya. Maka dilakukan perjanjian Camp David. Dan apa yang terjadi dalam perjanjian Camp David? Israel berjanji akan mengembalikan semenanjung Sinai kepada Egypt karena semenanjung Sinai itu dikuasai oleh Israel. Jadi dalam perang tadi, ya, Mesir itu kehilangan semenanjung Sinai, wilayah yang sangat luas. Tapi ada konsekuensinya. Kalau Anda ingin kembali tanah Anda, ya, di semenanjung Sinai, kata Israel, maka Anda harus merecognize, mengakui keberadaan dari negara Israel. Dan kita bisa bayangkan ya, Anwar Sadat makanya dia dibunuh gitu ya oleh kelompok Ikhwanul Muslimin karena ya menganggap dia melakukan pengkhianatan terhadap umat Islam. Dia memberikan dukungan terhadap eksistensi negara Israel. Padahal dengan dukungan dari Mesir, yang mana Mesir tadi dianggap sebagai negara yang paling kuat di kawasan Timur Tengah ya bagi bangsa Muslim atau bangsa Arab di sana, berarti ya sudah selesailah peperangan atau potensi kemenangan didapatkan oleh orang Arab. Ya. Nah, Israel juga perlu melakukan negosiasi untuk suatu resolusi bagi dilema ya para pengungsi Palestina. Tapi
hal ini tidak pernah terjadi. Ya. Dan made an all-out war between Israel and the Arab world less likely. Mereka berusaha sedapat mungkin supaya kemudian perang antara bangsa Arab dengan Israel ini tidak kemudian terjadi lagi, ya, diminimalisir. Ya. Jadi ini yang terjadi, teman-teman sekalian. Nah, jadi kalau dari sini berarti ya otomatis negara Jordan, negara Syria, ya yang lebih kecil dibandingkan dengan Mesir, mereka kemudian ya akan berpikir berulang kali kemudian untuk memberikan dukungan kepada Palestina, karena dengan adanya Israel saja, dengan adanya Palestina saja, itu ternyata dengan adanya Mesir saja, itu ternyata mereka belum cukup kuat. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, di dalam negara Palestina sendiri, ya awalnya mereka bersatu, tapi muncul perpecahan yang melihat dinamika politik yang berkembang. Setelah 1967 tadi, ya, perang dibantu oleh negara-negara tetangga, ternyata mereka juga kalah. Akhirnya kelompok pengungsi yang mereka membentuk yang disebut dengan Palestinian Liberation Organization (PLO). Ya, ini di bawah pimpinan Yasser Arafat. Ya, mereka membuat basis gerakannya tahun 1970 itu di Lebanon, dan tahun 1975 itu terjadi perang ya di Lebanon, teman-teman sekalian, berlangsung selama 14 tahun. Ya, banyak kemudian terjadi pengeboman atau bom bunuh diri dan berbagai pengrusakan. Ya, maka gerakan ini terus berlangsung sampai kemudian 1988 PLO mendeklarasikan berdirinya negara Palestina merdeka, ya, yang meliputi West Bank dan Gaza. Ya, jadi ya sudahlah, daripada kita tidak punya negara yang diakui oleh dunia internasional, maka mereka mendeklarasikan negara di bawah pimpinan Yasser Arafat. Tapi ternyata berdirinya negara ya di West Bank ya, dan Gaza yang dianggap sebagai negara Palestina tadi, itu tidak menyebabkan kemudian konflik tadi itu berhenti. Ya, bahkan muncul ya mulai tahun 1987 itu ya yang kita sebut sebagai gerakan Intifada. Nah, ini banyak dilakukan oleh mereka yang berasal dari Hamas. Ya, jadi orang-orang Hamas, teman-teman sekalian, mereka merasa frustasi ya dengan kondisi perkembangan konflik yang terjadi di negara mereka, ya yang seakan-akan sudah stuck. Ya, dari dalam sendiri mereka lemah, tanah tidak mereka kuasai, negara-negara tetangga justru sudah mengakui ya keberadaan dari Israel, kemudian negara-negara superpower itu juga memberikan dukungan kepada Israel. Maka mereka melakukan gerakan Intifada yang merupakan protes ya secara brutal terhadap protes terhadap kebrutalan dari orang-orang Israel, ya, sehingga mereka melakukan berbagai tindakan yang mungkin tidak masuk akal bagi sebagian orang, ya. Jadi misalnya kita ya melihat dengan teknologi yang sangat rendah, kadang-kadang hanya dengan batu-batu saja, maka mereka berusaha untuk menghadapi ya, orang-orang Israel yang mereka dengan tank mereka, dengan senjata mereka yang lengkap. Ya, makanya secara korban tentu kemudian orang-orang Palestina itu lebih banyak yang meninggal. 1993 saja itu 1.162 Palestina, ya itu meninggal. Ya, adapun orang Israel itu hanya 160 saja. Tapi ini cukup menakutkan kemudian bagi orang-orang Israel karena keberanian yang dimiliki oleh orang-orang Palestina tadi. Ya, 93 teman-teman, PLO dan Israel itu sempat berusaha melakukan gencatan senjata ya dengan mendatangani perjanjian Oslo, ya. Sana disepakati misalnya bagaimana tentara Israel itu untuk menarik diri dari Gaza dan West Bank. Jadi West Bank dan Gaza sudah itu jadi tanah Palestina. Dan Palestina itu punya hak untuk menjadi pemerintahan yang mandiri, ya, dengan membentuk otoritas dari Palestina. Kemudian mereka bersepakat untuk melakukan negosiasi final, ya, dan upaya untuk membangun perdamaian yang bersifat permanen, ya, untuk yang akan datang, kata mereka. Jadi isu Yerusalem, pengungsi, kemudian penguasaan dari orang-orang Israel di area, isu keamanan di perbatasan, ya, kata mereka ini harus kita segera selesaikan, ya.
Dan Israel mengakui ya PLO itu sebagai representasi dari pemerintahan yang legitimate. Dan PLO ya merecognize bahwa Israel itu adalah negara yang eksis, ya, dan menyatakan kecaman terhadap terrorism, violence, ya, dan upaya untuk melakukan pengusakan terhadap Israel. Jadi kalau tadi pengakuan itu baru dari Mesir, sekarang bahkan orang Palestina saja, ya, terutama dari PLO yang berasal dari Fatah, ini oke, kita akui, nggak apa-apa. Tapi kami sebagai Palestina, ya, ini juga diakui kemerdekaan kami. Ya, tentu saja ya hasil dari perjanjian ini, teman-teman sekalian, ya ini menyebabkan apa namanya konflik. Kenapa? Karena tidak semua orang Palestina ya dengan mudah seperti itu, karena kata mereka ini wilayah kita, dari asalnya wilayah kita. Kita, nenek moyang kita sempat berkuasa di wilayah ini itu lebih dari 1.300 tahun. Bagaimana mungkin tiba-tiba kemudian kita berikan kepada orang yang meninggalkan tanah ini, yang meninggalkan tanah Palestina itu kan sudah lebih dari 2.000 tahun. Ya, jadi misalnya teman-teman punya rumah, gitu ya, tiba-tiba ada datang orang bilang ini tanah ini milik kami. Kenapa? Ya, 2.000 tahun yang lalu itu nenek moyang kami tinggal di sini. Maka orang-orang Hamas itu tidak terima. Ya, mereka melakukan gerakan kedua, ya, gelombang kedua dari gerakan Intifadah. Ya, sehingga akhirnya ya niat tadi untuk kemudian membangun perdamaian yang betul-betul apa namanya terwujud di kawasan, tidak terjadi konflik Israel Palestina, itu tidak berhasil, teman-teman sekalian. Ya, justru kemudian terjadi konflik terus-menerus, ada gerakan Intifada. Ya, Israel dan Amerika, ya, mereka apa namanya menganggap bahwa yang dilakukan oleh Yasser Arafat ini ya tidak sukses. Ya, kata mereka apa namanya ternyata bangsa Palestina, ya, mereka ya tidak berhasil ya apa namanya menjaga komitmen mereka. Ya, maka kita lihat ya waktu itu ketika Ariel Sharon ya dia melakukan kunjungan ke Temple Mount, teman-teman sekalian, maka mulai ya dilakukan gerakan perlawanan oleh orang-orang Israel. Ya. Jadi gerakan yang kedua ini lebih berdarah, teman-teman, dibandingkan dengan yang sebelumnya. Karena orang-orang sudah mulai melakukan suicide bomb, ya, melakukan bom bunuh diri, dan ini taktik yang paling sering kemudian dilakukan. Ya. Dan Israel melakukan respons terhadap pembunuhan para pemimpin mereka ini, ya, itu dengan menghadapi orang-orang Palestina yang menggunakan peralatan sederhana tadi itu dengan tank dan kekuatan penuh. Ya, bagi mereka orang-orang Palestina, ya, terutama orang-orang Hamas, ini adalah para teroris. Makanya dalam peristiwa tersebut bahkan diperkirakan sampai 4.000 orang itu meninggal. Israel percaya ya bahwa sesungguhnya Yasser Arafat ini bukan partner yang benar ya untuk membangun perdamaian. Ya, kenapa? Karena ternyata ya tadi dia pun dinilai ini tergabung dalam gerakan teroris. Ya, ini oleh Israel. Jadi kita bisa bayangkan ya di zaman sekarang itu ya yang teroris bisa menuduh menjadi teroris juga. Ya. Jadi kata mereka kekuatan yang dimiliki oleh Yasser Arafat ini tidak bisa menolak ya bagaimana kemudian keberadaan dari kelompok militan Islam itu Hamas. Ya. Dan akhirnya ya Israel pun melakukan tindakan penguasaan wilayah itu secara brutal, dan ini ya tidak jarang kemudian menyebabkan frustasi ini di kalangan orang-orang Palestina. Dan antara Hamas dan Fatah sendiri, teman-teman sekalian, akhirnya ya terjadi konflik. Ya, orang-orang Hamas merasa orang-orang Fatah ini, ya karena Fatah akhirnya menilai tadi kan kita selesaikan masalah ini secara politik. Bagi orang Hamas tidak, ini isu agama, maka kita juga harus selesaikan dengan cara agama. Bahkan sempat kan terjadi tahun 2005 ya, Hamas itu ikut dalam pemilu, ya, dan Hamas ternyata memenangkan pemilu. Ternyata ya ini tidak diterima oleh dunia internasional. Ya, karena dianggap Hamas itu adalah kelompok yang radikal. Nah, Hamas ini, teman-teman, adalah akronim dari Hamas, ya, Hamas, semangat Islamic Resistance Movement, dan dia merupakan cabang dari gerakan Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Syekh Ahmad Yasin tahun 1987. Pusatnya ada di Gaza, ya, bahkan dia merupakan gerakan yang paling berpengaruh ya sebagai gerakan militan. Ya, akhirnya berkembang menjadi gerakan yang melakukan suicide bomb, ya, yang melakukan bom bunuh diri. Ya, bagi dia tadi
Palestina ini selain isu nasionalisme, maka di sini ada isu fundamentalisme, dan dia selalu berusaha tadi melakukan pengusahaan terhadap Israel. Ya, jadi Palestina ini harus berdiri sebagai negara Islam. Ya, kita harus kemudian selalu menegakkan banner of Allah ya di setiap wilayah Palestina tadi. Dan beberapa pemimpinnya setelah Syekh Ahmad Yasin itu kan dibunuh ya, tahun 2004 ya, mau sholat subuh, Syekh Ahmad Yasin ini dia jalan aja nggak bisa, ya didorong pakai kursi roda, kemudian digantikan Abdul Aziz Rantisi juga dibunuh, Khalid Mashal, Mahmud Zahar, kemudian ya termasuk juga Ismail Haniyah. Adapun Fatah, teman-teman, ini berasal dari Al-Harakatu At-Tahrir Al-Watani Al-Palestin. Ya. Jadi dia adalah gerakan nasional pembebasan Palestina. Ya, tetap tujuannya adalah untuk kemerdekaan Palestina, tapi jalurnya adalah dengan jalur politik. Fatah, ya, Fathul Makkah, membuka. Ya. Dan Fatah tadi kepemimpinnya itulah Yasir Arafat. Ya, sampai kemudian Yasir Arafat juga meninggal tahun 2004. Ya, dan dilema yang justru berkembang tadi akhirnya antara sama Palestina yang sudah sedikit wilayah yang kecil tidak didukung oleh dekat kawasan, mereka bertengkar antara satu dengan yang lainnya, sehingga nanti misalnya kalau teman-teman tanya, karena memang kan pemerintah sekarang kan dipegang oleh Fatah ya, tanya misalnya tentang Palestina kepada orang Fatah, itu mesti jawabannya itu isunya itu akan berbeda dengan ketika teman-teman bertanya Palestina dengan mereka orang-orang yang tergabung dalam Hamas atau yang tinggal di Semenanjung Sinai atau daerah Gaza. Ya, saya kira mungkin itu dulu teman-teman yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar untuk diskusi kita. Monggo mungkin ada yang mau ditambahkan atau diskusikan, kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.